Astagfirullahaladzim. Sahabat-sahabat, kita berada di lahan salah satu warga ya. Jadi sampai saat ini ada seseorang yang saya cari, sahabat. Ya, jadi saya ini lagi mencari seseorang karena saya juga dipinta oleh orang yang pemilik lahan ini, sahabat-sahabat ya. Jadi dia datang kepada saya tadi malam. Dia menceritakan bahwasanya lahan yang dia miliki ini akan dijual kepada Mbak Saryo ya. Pada Mbak Saryo. Tapi ketika pembayaran sudah sampai 80%, bahkan 90%, Mbak Saryo ini menggagalkan pembayaran tersebut kepada si pemilik lahan ini. Jadi dia ini terheran-heran, dan ditanya pun Mbak Saryo ini seperti gugup, sahabat-sahabat ya. Seperti gugup, dia seperti ketakutan. Apa sebenarnya yang terjadi? Usut punya usut, setelah diselidiki oleh pemilik lahan ini, memang ada salah satu warga masyarakat sini juragan yang arogan, juragan yang menghalalkan segala cara. Dia menginginkan lahan ini, tapi si pemilik lahan ini tidak mau lahan ini sampai jatuh ke ingin dijual lah kepada si Mbak Saryo tadi, Mang Saryo tadi. Tapi ketika pembayaran sudah mencapai kesepakatan, bahkan DP sudah semua ya, bahkan sudah sampai 90%, tinggal pelunasan lagi, Mbak Saryo ini tidak mau melunasi dan membayar semuanya, dan bahkan Mbak Saryo ini ingin menggagalkan dan tidak ingin melanjutkan pembayaran tersebut. Dan sekarang Mbak Saryo tersebut meminta kepada si pemilik lahan ini mengembalikan uang yang sudah masuk atau yang sudah diberikannya kepada si pemilik lahan ini. Ya, jadi jelas sahabat-sahabat ya. Si pemilik lahan ini ingin menjual lahannya karena dia mempunyai kebutuhan yang sangat banyak, uang yang sangat dia butuhkan ya. Tidak tahu kita apa dia ingin beli kapal terbang, apa dia ingin beli kapal pesiar, atau dia ingin kawin lagi ya. Atau memang ada salah satunya yang keluarganya yang memang sakit parah sehingga memerlukan biaya yang besar, atau mungkin untuk anaknya sekolah, kita tidak tahu. Yang pastinya dia ingin menjualkan lahan ini kepada si Saryo, sahabat-sahabat ya. Tapi di sisi lain, ketika pembayaran tersebut sudah mencapai kesepakatan bahkan 90%, Mbak Saryo ini tidak kunjung melunasi uang tersebut. Setelah kita sambil keliling saja men ya, sambil kita lihat-lihat, sambil kita pantau juga. Jadi sepemilik lahan ini sahabat-sahabat ya, dia ini mencari informasi, mencari berita apa yang sebenarnya terjadi, dan ternyata memang benar. Yang bernama Juragan Amir ya, ini Juragan Amir yang ingin membelinya ini orang yang sangat kejam ya. Jadi Juragan Amir ini sahabat-sahabat, saya jelaskan, Juragan Amir ini dia rentenir, memberanakan uang ya. Siapa saja, bahkan hampir 90% masyarakat desa ini, perkampungan ini ya, meminjam uang, membutuhkan uang kepada si Juragan Amir ini. Bahkan tidak wajar sahabat-sahabat ya, apabila kita beranggapan pinjam 100, dia akan berkali-kali lipat, bahkan harus bayar 300. Bahkan ada ceritanya, si pemilik lahan ini bercerita kepada saya, kita tidak tahu karena kita bukan wilayah kita ini ya, bukan tempat kita. Saya hanya diundang dan diajak. Saya sudah melakukan perjalanan dari tadi malam, baru sampai sini pagi ini ya, apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan ada orang yang tidak mampu membayar hutang piutang tersebut ya, pinjaman tersebut, dia memaksa menyerahkan istrinya kepada dia untuk
digaulinya. Astagfirullahalazim. Nauzubillah min dzalik ya. Memaksa seperti itu. Ini cerita sendiri yang pemilik lahan ini. Ya. Ada juga yang karena tidak mampu membayar uang-uang yang telah dipinjamkannya kepada salah satu masyarakat, dia mempunyai anak gadis. Jadi anak gadis tersebut, sahabat-sahabat, dipintanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Nah, ini yang tidak benar kan? Nah, jadi saya penasaran, sebenarnya siapa Juragan Amir ini, dan kenapa sampai si Mang Saryo tadi yang ingin melunasi lahan ini tidak jadi, ya. Saya curiga Mbak Mang Saryo ini bermain dengan orang-orang yang berilmu hitam, orang-orang yang suka membantu dalam kejahatan. Maka dari itu yang si pemilik lahan ini ingin menghubungi saya. Dia melihat dari channel YouTube saya juga, sehingga saya datang ke sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi langsung saja saya ke sini bersama kameramen saya, karena saya juga merasakan aura yang sangat luar biasa di sini ya, tidak lazim. Jadi lahan ini sangat luas, sahabat semua. Jadi secara tidak langsung, kalau perkiraan saya, mata batin saya yang melihat bahwasanya Juragan Amir ini dia ada bermain dengan paranormal yang tidak bertanggung jawab, yang hanya menyesatkan. Jadi secara tidak langsung, agar lahan ini tidak jatuh kepada orang lain, jadi jatuh kepada si Juragan Amir ini. Ini yang tidak kita benarkan ya. Padahal jelas-jelas, sahabat Ibu ya, si siapa? Si yang punya lahan ini tidak mau menjualnya dengan Juragan Amir. Karena itu tadi, orang dia tidak suka dengan cara dia memperlakukan tetangga, melakukan sesama kerabat ya, dengan cara seperti itu. Sangat kejam Juragan Amir ini. Jadi berbagai macam cara dia agar supaya lahan ini jangan sampai pindah ke tangan orang lain ya. Jadi sahabat-sahabat ya. Jadi saya di sini dipinta oleh si pemilik lahan, tolong lihat apa yang sebenarnya terjadi di lahan saya itu. Apa memang ada seperti yang dipasang-pasang seperti tanah kuburan ya, agar orang itu tidak berminat untuk membeli lahan ini. Saya lagi memantau ini sahabat semua ya. Lagi memantau, lagi melihat, auranya juga sangat luar biasa. Saya bersama kameramen saya. Ya inilah tugas saya sahabat semua ya. Tugas saya di sini. Apa tujuan Anda berada di sini? Serahku toh. Terserah kowe. Saya sudah tahu keberadaan Anda di sini adalah Anda bersekongkol dengan salah satu warga yang bernama Juragan Amir. Sok reti. Jere sopo? Jadi siapa? Saya sudah tahu dari pemilik lahan ini. Kowe iki sapa? Hah? Saya Iki Gus. sapa ini? Saya Gus Arya Pamungkas. Kok rene-rene? Iki tempatku. Tempat kau. Jadi saya di sini disuruh oleh salah satu yang pemilik lahan ini. Enggak peduli. Arep iki. Kowe ganggu urusanku kene kene. Enggak ngomong, teko-teko. Ya jelas saya mengganggu urusan kau karena orang yang punya lahan ini, dia tidak mau menjual lahan ini kepada Juragan Amir. Bahkan Mang Saryo pun yang sudah ingin membayari tanah ini hampir lunas, hampir 90% pembayaran itu digagalkannya.
Ini ada kaitannya dengan kau tentunya di sini. Ora eneng. Sok tahu weh. Iya, saya tahu. Sok tahu. Jadi yang saya tanya, Anda di sini apa? Hah? Anda di sini lagi apa? Kenapa Anda berada di sini? Ini bukan lahan Anda. Ini yang pemilik lahan saja tidak ada di sini. Dia meminta bantuan kepada saya. Dia melihat channel saya di YouTube. Saya suka berantas dukun-dukun sesat, termasuk Anda ya. Jadi Anda dibayar berapa dengan Juragan Amir? Saya sudah tahu Anda disuruh oleh Juragan Amir untuk memasang benda-benda yang tak lazim di sini seperti tanah kuburan agar setiap orang yang ingin membayari lahan ini Yo. tidak pernah terjadi. Yo, gak usah bacot. Iku urusanku. Aku dikongkon Mm-mm. Bang Amir gini. Oh, kau disuruh Juragan Amir. Yo. Kau tahu tidak? Urusanmu apa urusanmu gini? Urusan saya akan membantu orang yang punya lahan ini. Dia tidak suka dengan Juragan Ya, aku Amir. urusan ambek aku berarti. Aku orangnya Bang Amir. Oh, tidak masalah kalau saya harus berurusan dengan Anda. Memang tugas saya. Mau sini mati untuk- di sini. Saya mau mati pun siap, ya. Tidak takut Woi, dengan gak ada siapa. orang, woi. Hah? Gak enak uang gini. Nah, Ntar iya. mati. Ya silakan. Emang Iki tempatku. Tempat kau. Pasang. saya akan menggagalkan ilmu-ilmu hitam yang kau pasang di sini dan yang pastinya ya. Tidak akan pernah lahan ini akan jatuh kepada Juragan Amir karena Juragan Amir sangat sadis. Hah? Ya kalau mereka akan bacot apa yang kau ingin apa sekarang? Weh, Bali. Aku sih urusan gini. Bali. Kau menyuruhku pulang? Yo, Aku tidak akan Bali. pernah pulang sebelum aku bisa Oh, Bali. mencabut semua ilmu hitam yang berada di sini. Siapa kau yang gini? Saya Gus Arya. Bisa apa? Saya bisa. Enak ilmu. Saya tidak punya Ini gini ilmu. nantang berarti. Saya tidak nantang. Iki tempatku. Saya Aku sih hanya- pertama ini. Ada orang yang meminta bantuan kepada saya. Karena pada sejatinya sesama manusia itu harus sering membantu. Ya, aku juga bantu. Iki tempatku. Iki Tapi urusanku. Anda membantu dalam hal Yo, kesesatan. gak peduli. Aku kan bantu. terserah. Pemilik lahan ini mau menjual dengan siapa terserah. Ya, Kenapa Anda tidak? Kenapa Anda membantu Juragan Amir untuk bayar, Bos. dibayar? Ya, Berapa Anda dibayar? duit. Berapa Anda dibayar untuk menggagalkan Ya. semua ini? Rumahmu tak tuku. Oh, rumahku tak tuku. Oh, Apa? Jam tangan. oh. Apa? Ini. Ya Apa? sekarang Nyawamu tak tuku saya. nyawa saya Arep dituku. mati wae. Hmm? Arep mati apa we? Ya emang kau punya ilmu apa? Yo. Hah? Keluarkan semua apa yang kau miliki. Saya mau lihat juga. Sehebat apa Anda ingin melawan saya? Aku ini. Biyen Hmm. pendekar, Mas. Mm-mm. Gus. Mm-mm. Siapa kowe mau? Iya Gus Arya. Gus? Iya. Gus apa kuwi? Mas apa Iya. Gus? Iya Gus Arya. Yo, pendekar. Gus apa enggak lawan sama aku? Ya, coba. Kalau kau memang hebat, keluarkan semua apa yang kau miliki. Keluarkan semua ilmu yang kau Beneran miliki. apa? Mati Iya. ngene. Ora nek sing nulungi kowe. Tidak Bali wae, masalah. Bali. Tidak masalah. Bali. Karena saya belum mencoba. Lumayan juga kayaknya. Enak ilmu nih ya. Saya tidak punya ilmu. Harus dipatenin gini kayak. Tak tumbal gini. Ha. Yo, tumbal gini kayak gini. Ya, silakan kalau kau bisa menumbalkan saya. Esok payu duitku akeh. Hmm. Tumbal gini ya. Iya, siap. Cuman segitu kemampuan kau. Oh, serong apa-apa. Gus. Keluarkan semua kemampuan kau. Katanya kau berguru bertapa ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Sudah banyak saya menghadapi orang-orang seperti Anda. Hebat juga, Gus.
Aku tidak hebat, aku tidak kuat. Sopo Hebat, gini gede? hebat kuat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wah, mati Gus. Ayo. Aduh. Sehebat apa ini ilmu Anda? Saiki akhir mati. Tapi bagaimana? Kuberikan kepada Anda, ya. Saya bukan 1-2 kali lagi menemui orang-orang seperti Anda, ya. Bahkan semuanya, orang-orang yang bertemu dengan saya, tidak mau diajak bertobat, tidak mau diajak ke jalan kebenaran, saya tidak akan segan-segan, ya, untuk memberinya pelajaran. Saya ingatkan kepada Anda, di sana. Apa untungnya Anda membantu orang-orang dalam kesesatan? Keilmuan yang Anda gunakan, keilmuan yang Anda miliki, hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada sejatinya kau hanya ingin meminta dan mengharapkan pundi-pundi rupiah dari mereka. Bukan begitu? Ya. Ini kerjaanku. Ini Aku kerjaan selalu kau. membantu orang kayak itu. Membantu orang tidak ada. Tidak ada yang melarang untuk membantu sesama manusia. Membantu kerabat, membantu tetangga, Ini membantu banyak, saudara. Tapi apabila kau membantu dalam Kowe keburukan, iki ganggu makananku berarti gini Gus. hal yang tidak mengganggu makananmu. Justru Kowe ngacak-ngacak ilmu hitam pun gini. jelas saya akan acak-acak, akan saya angkat, akan saya buang ilmu-ilmu hitam yang kau tanam di lahan ini. Agar orang bisa untuk memiliki lahan ini tidak jatuh kepada juragan Amir. Gak iso Gus. Hah? Juragan Amin Gus. Iya? Wongku Gus. Iya? Ket biyen aku melu dhek. Hmm. Mak moro deku. Iya. Kok saya nek kowe iki. Iya. Karena inilah. Karena juragan Amir, sahabat-sahabat ya, bersekutu dengan makhluk ini. Juragan Amir meminta bantuan ilmu-ilmu hitam kepada orang ini. Yang tadinya lahan ini akan diberi Mang Saryo, sudah hampir pelunasan, gagal. Karena pemilik lahan ini tidak suka kalau lahan ini jatuh kepada juragan Amir. Karena juragan Amir itu sangat jahat yang berada di perkampungan ini. Walaupun hartanya berlimpah ya, walaupun hartanya banyak, tapi dia itu menggunakannya dengan cara yang tidak baik ya. Bahkan memeras-meras warga. Memang dia pinjamkan, orang setiap yang datang ingin meminjam dia pinjamkan, tapi balasannya istrinya diperkaos ya, memenuhi hawa nafsunya. Bahkan anak orang tersebut apabila tidak bisa itu untuk merendahkan orang itu, bacot itu. iya silahkan merendahkan seperti apa. Nyata memang seperti itu. Warga di sini bukan 1-2 lagi yang saya ajak bicara. Hah? Kowe api apa Gus yang gini? Iya, saya tidak Suci api. apa? Wali Tidak suci suci. nih. Isi tidak suci saya di sini. Kalau kau memang hebat, kalau kau tidak suka dengan kedatangan saya di sini, Yo, mati. silakan apa mau kau? Aku sing ganggu juraganku Iya, berhadapan dengan aku. silakan. Mati. Balasannya. Kalau kau bisa mematikan saya di sini. Gini. Iya, doa-doa dari sahabat subscriber saya ini sangat luar biasa. Bisa menembus langit ke-7. Tidak akan pernah ilmu seperti Anda bisa menumbangkan saya di sini. Keluarkan semua mana? Ilmu Anda. Katanya kau hebat. Nah, Gus. Hah? Lagi mati gini-gini. Allahu Akbar. Siapa kowe, Gus? Oke. Kemampuanmu. Cuma segitu kemampuan kau. Keluarkan semua. Aku tahu keilmuan kau yang kau sembunyikan. Habis ini, Gus.
Iya. Apa begini? Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya memegang tasbih tolak bala ini di tangan saya. Iki kemampuan mungkin ya. Bukan kemampuan, perantara saja. Pada hakikatnya kita kembalikan kepada Sang Maha Pencipta. Itulah perbuatan jahat seperti Anda itu. Tidak akan pernah diridho dan tidak akan pernah direstui. Dan yang pastinya, tidak akan pernah lahan ini akan jatuh kepada tangan Juragan Amir. Ingat itu. Sopo iki? Bene saiki enak sing iso gagal ke urusanku. Iya. Baru ketemu Anda. Karena yang kau temui selama ini tidak bisa untuk mengalahkan Anda. Karena sesama ilmu hitam yang Anda miliki, yang mereka miliki. Kau merasa sombong, kau merasa kuat, kau merasa hebat, mempunyai ilmu. Aku penguasa ng kampung gini. Hah? Keluarkan semua. Mana ilmu kau? Hah? Hah? Mana kilmun kau? Hah? Ini andalan Juragan Amir di sini, ya, yang selalu membantu Juragan Amir itu dalam dunia-dunia spiritual. Ya, dunia-dunia jahat yang menyesatkan orang. Serakah kalian. Ya. Tidak baik serakah hidup di dunia ini. Ingat itu. Las, enggak urus, Gus. Tidak urus. Bacot gue. Bacot. Bacot. Keluarkan Gini. semua. Ya. Saya belum mengeluarkan semua apa yang saya kira. Saya tadi memang hebat, ya. Backingan Juragan Amir ini. Ternyata tidak seberapa yang kita lawan, ya. Maju sini kau. Saiki, Ini? tenan, Gus. Iya. Santai nih gue gini. Iya, silakan. Mau? Iya, silakan. Iya. Burung apa-apa, Gus. Iya, silakan. Kalau memang belum apa-apa, keluarkan semua. Hah? Sepertinya kamu ini memang harus dikunci. Kamu mau bertobat tidak? Ora. Iki. Mau Gus. Kita kunci sahabat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita kunci. Kira saya tadi keilmuannya sangat tinggi, sangat luar biasa. Ternyata B aja, ya. Inilah salah satu orang-orang jahat yang berilmu hitam, yang menjadi backingan Juragan Amir, ya. Jadi saya ceritakan di sini sahabat semua, ya. Jadi yang mempunyai lahan ini ingin menjual lahan ini, tidak tahu, ya, karena dia menginginkan uang yang begitu banyak tentunya untuk keperluan dia. Kita tidak tahu keperluan apa, ya. Yang pastinya dia menjual lahan ini kepada Mang Saryo, ya. Jadi Mang Saryo ini ketika sudah hampir pelunasan, hampir 90%, ya, Mang Saryo ini menggagalkan niatnya untuk memiliki lahan ini. Usut punya usut, cerita punya cerita, ternyata Juragan Amir yang berada di perkampungan ini, orang yang sangat terpandang dalam keburukan tentunya, ya, menginginkan lahan ini. Dan ternyata dia bersekutu dengan iblis ini, ya, orang yang menganut ilmu hitam ini. Bagaimana dengan dia cara menggagalkannya? Menanam tanah kuburan yang berada di sini, di lahan ini. Bahkan, ya, mengguna-guna, ya, bahkan, ya, mengelabui atau mengirim badan-badan sepati ke rumah si Mang Saryo, agar Mang Saryo gagal untuk membeli
lahan ini agar lahan ini dilihatnya itu seperti angker seram gitu ya. Jadi tertutup dan akhirnya uang tersebut Mang Saryo minta kembalikan kepada si pemilik lahan ini. Usut punya usut ternyata Juragan Amir ingin memiliki lahan ini. Jadi si pemilik lahan ini menghubungi saya lewat WA pribadi. Dia melihat kita di channel YouTube kita. Saya memberantas orang-orang yang berilmu hitam. Tentu saya datang ke sini, saya melakukan perjalanan tadi malamnya, saya sudah tiba di sini. Alhamdulillah. Setelah keliling, kameramen saya sampai tidak kembali lagi ke sini. Tidak tahu apa yang terjadi. Padahal kita mungkin dia lagi buang air ya ke kamar mandi, ke toilet. Usut menyusut kita bertemu dengan ini. Dan ternyata benar. Saya interogasi, kita tanya baik-baik, memang dia yang membekengi semua ini. Disuruh Juragan Amir, dibayar oleh Juragan Amir. Ya, kita kunci dia, nanti akan kita sadarkan. Kalau dia mau bertobat, kita ajak. Apabila tidak mau bertobat, tidak ada cara lain untuk kita mencabut ilmu-ilmu hitamnya, agar tidak ada dan banyak lagi orang-orang yang disesatkannya, dan akan kita teparkan dan tewaskan. Ya, untuk apa ya? Memenuhi dunia saja manusia-manusia seperti ini. Jadi dia dibekengi oleh manusia iblis ini, bersekutu dengan manusia iblis ini, Juragan Amir ini ya. Nanti akan kita temui Juragan Amir juga ya, yang mempunyai harta yang banyak. Tentunya harta tersebut didapatkannya dengan cara-cara yang tidak lazim. Ya, sangat disayangkan. Saya rasa juga Juragan Amir juga melakukan sebuah ritual, ya. Entah itu tuyul, entah itu babi ngepet. Saya yakin itu. Alhamdulillah ya. Nanti setelah kita tutup video ini, saya akan mencabut dan menarik semua benda-benda yang dipasang oleh manusia iblis ini di sini, seperti tanah kuburan ya, seperti benda-benda yang lainnya, agar orang tersebut tidak mau dan mengurungkan niatnya untuk membeli lahan ini. Jadi akan kita sadarkan sahabat semuanya. Jadi yang saya pegang ini sahabat semua, tasbih tolak bala ya. Dia merasakan kekuatan sangat luar biasa di tasbih tolak bala ini ya, sehingga dia tidak bisa menyentuh tubuh kita. Ya, nanti akan kita sadarkan, akan kita tanya baik-baik, akan kita ajak bertobat. Apabila tidak mau untuk diajak bertobat, tidak ada cara lain. Kita tewaskan dia, kita cabut ilmunya, kita sadarkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan, kutunjukkan kuasa-Mu. Bangun kau. Sini. Kau tahu baru saja ku apa kan? Iya. Sekarang Apa ini? bukan ilmu itu ya. Itu hipnotis saja. Kau mau bertobat apa tidak? Aku tobat. Iya. Mati saja kau. Kau tidak mau bertobat. Kau tetap menerima pasien-pasien yang ingin menyesatkan sama manusia. Ya. Oh, Itu. itu tugas kau. Ya. Oh. Jadi kau tidak mau bertobat. Apabila kau bertobat, nanti akan ku ampuni kau. Tobat karena kau Iya. mati kau di sini. Oh, jadi dia tidak mau bertobat. Bahkan dia ingin membudut saya dan mengubur saya di sini katanya. Siapa yang akan kalah dan siapa yang akan tewas di sini? Tidak masalah. Bangun kau, kau jantan. Kita selesaikan ini. Dia tidak mau bertobat sahabat-sahabat. Tidak ada cara lain. Dia Juragan Amir nanti akan saya datangi nanti. Inilah ya, keras kepala. Aku gak pernah bertobat, Gus. Di ilmu hitam saya berkuasa, Gus. Mau bertobat tidak kau? Ora. Mau bertobat tidak? Sampai mati, Gus. Aku Tidak akan nggak bisa bertobat. Ya oke, keluarkan semua ilmu. Maju.
Aja kau. Kau tidak mau bertobat? Hah? Kamu punya ilmu macan? Hah? Keluarkan semua kemampuan kau. Hah? Keluarkan semua. Engkau, sebelum ku tewaskan kau di sini. Mana ilmu-ilmu kau? Aku tahu. Ilmuwan kau masih Belum seberapa, Gus. belum seberapa. Silahkan. Iki udah stek, Gus. Oh, Upil ilmu rene-rene. oh, seupil. Silahkan. Cuma segini ilmu kau. Gus. Kau mau matikan saya? Silakan. Kalau bisa mematikan saya. Silakan. Mana? Seperti memang harus kita tewaskan sahabat-sahabat ini ya. Tidak mau diajak perjuangan. Terakhir aku bilang kepada Anda. Ora mungkin, Gus. Mau bertobat tidak kau? Ora. Ora. Gus. Ora iso. Oh. Gini mati, Gus. Iya, silakan bunuh saya di sini. Bunuh saja ya, kita teparkan sahabat-sahabat. Sini kau. Sini kau. Gus. Sini kau. Sini kau. Hebat kau. Sini kau. Kita hebat kau. Kita bunuh. Oriso. Bismillahirrahmanirrahim. Oriso. Allahu la ilaha Ora tepat, Gus. Atau khususnya Oriso. Ya lama mungkin. Wallahi itu nabi sen bilmi labin sawasyakur semua Cuma wal alaihi la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, Tuhan tunjukkan kuasamu ya Allah. Allahumma sholli ala mau coba dikit kau. Coba tidak kau, coba kita cabut ilmunya sahabat-sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala kita bunuh saja cepat. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita bisa menyelesaikannya. Inilah ya orang-orang suruhan Juragan Amir yang ingin menguasai lahan ini. Mudah-mudahan nanti pemilik lahan ini bisa sahabat ya untuk menjualnya, karena dia sangat butuh sekali uang tersebut ya. Mudah-mudahan lahan ini tidak terjatuh kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, seperti Juragan Amir. Nanti akan kita datangi Juragan Amir, akan kita tanya baik-baik siapa dia sebenarnya, agar tidak ada lagi orang-orang seperti dia ya. Kesombongan, keangkuhan pada sejatinya itu hanyalah sifat. Dia tidak sadar bahwasanya hidup ini pasti ada akhir, dan orang-orang seperti ini tidak dibenarkan dalam ajaran agama manapun.
Dan yang pastinya saya ingatkan kepada sahabat-sahabat, saya tegaskan kepada sahabat-sahabat, jangan pernah untuk datangi dukun. Karena itu perbuatan syirik, perbuatan musyrik. Dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat sahabat-sahabat juga, alhamdulillah ya. Kita sudah bisa menewaskan, mencabut ilmu hitamnya dari badan manusia iblis ini. Tentunya yang saya pegang ini adalah tasbih tolak bala. Jadi tasbih tolak bala ini kegunaannya sangat luar biasa ya. Mencegah santet, guna-guna, teluh, bahkan penarik rezeki, bisa dipakai beribadah, menyejukkan hati, bisa dipakai untuk kalung, bisa dipakai untuk gelang, bisa digantung ke kendaraan mobil kita ya, di depannya itu. Bisa juga ditaruh di rumah, bisa ditaruh di tempat tidur. Orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita tertolak. Karena ini tasbih tolak bala, tertolak sendiri dia. Ya, mudah-mudahan saja. Dengan syarat-syarat nanti akan saya beritahu tentunya ya cara penggunaannya. Jadi buat sahabat-sahabat semua, apabila sahabat-sahabat semua menginginkan atau ingin mendapatkan tasbih tolak bala ini, sahabat-sahabat juga bisa menghubungi nomor WA pribadi saya di 0851 4253 8791. Silahkan kita konsultasi tentang keduniaan ya, tentang usaha, tentang dagang, tentang rumah tangga ya. Tentang apa saja, yang pastinya tentang kehidupan di dunia, asal jangan tentang kematian. Kalau tentang kematian saya angkat tangan, karena itu urusannya dengan Sang Pencipta. Buat sahabat-sahabat juga, ya, saya ingatkan, jangan pernah untuk mendatangi dukun, karena itu perbuatan syirik. Perbuatan syirik tidak akan pernah dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tutup saja, kita tutup. Sepertinya kita harus mendatangi juragan Amir yang telah bersekutu dengan manusia iblis ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.